Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan hasil kelompok kami studi kelayakan usaha terkait kedai kopi KD kita. Di mana di sini terdapat anggota kelompok 4 yaitu ada Aib Saifullah dan saya sendiri Amina, lalu ada Valina Udina Azela, Putri Dwini Tasari, Salsabila Fadila dan ada Aldi. Selanjutnya ada ringkasan di mana untuk manajemen yaitu ada nama perusahaan ini yaitu bisnis kedai Kita Kopi. Untuk nama pemilik usahanya ini ada Pak Todi Aditya Wicaksana, untuk bidang usahanya ini ada di kopi, dan untuk jumlah karyawannya ada 4 orang. Terkait produk yang dipasarkannya ini yaitu kopi, untuk sasaran konsumennya ini semua kalangan, dan untuk wilayah pemasarannya ini daerah Kuningan. Lalu untuk rencana penjualannya ini ada di kisaran 4.432.861 rupiah. Untuk kapasitas produksinya ini per harinya ini mencapai 500 cangkir kopi. Untuk ketersediaan bahan bakunya ini menjalin kerjasama dengan petani kopi. Lalu untuk keuangannya ini untuk total pembiayaan proyeknya ini ada di kisaran Rp10.320.000. Untuk modal sendirinya ini ada Rp90 juta. Untuk pinjaman yang diajukannya ini ada Rp24.587.000. Dan untuk jangka waktu pengembaliannya ini ada 5 tahun. Untuk penjualan per tahunnya ini ada di 5.160.000.000. Lalu untuk keuntungan per tahunnya ini dinilai minus 23.220.000. Untuk nilai return on investment-nya ini ada 99,3%. Untuk break even point-nya ada di 0,6%. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Aib Saifullah. Baik, terima kasih pada moderator yang sudah memberikan waktunya. Saya akan melanjutkan yaitu aspek umum. Yang pertama ada dasar gagasan usaha. Melalui riset pasar di Kabupaten Kuningan ditemukan sekitar 70% responden mengkonsumsi kopi dengan take away dan 30% konsumen menyatakan minat dalam berkunjung ke cafe shop. Dengan laporan dari Lembaga Riset Nasional mengidentifikasikan permintaan naik 10% dalam tahun 2022 sehingga menciptakan peluang bisnis yang menjanjikan di bidang cafe shop. Prospek pasar, jumlah permintaan terhadap kopi yang berkualitas di Kabupaten Kuningan sedang meningkat 1,32% dan perkiraan permintaan 4.432.661 cup per tahun. Jumlah penawaran terhadap sejenis kopi di Kabupaten Kuningan terdapat 20 toko dengan kapasitas produksi 80 buah per hari sehingga dapat diketahui analisis peluang 576.000 buah per tahun. Manfaat ekonomi memberikan keuntungan untuk pemilik usaha maupun karyawan dan membantu dalam membangun perekonomian. Manfaat sosial memberikan peluang lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar dan memberikan peluang kepada jasa Gojek dan Grab dalam pengiriman online. Daftar riwayat hidup pengelola, di sini ada nama pemiliknya yaitu Todi Aditya Wicaksana, tempat tanggal lahir Jakarta 5 September 1967, agama Islam, alamat tempat usaha Jalan Raya Ahmad Dhani nomor 80A Raya Cigugur Kuningan Kodopes 455. Pendidikan terakhir S2. Pelatihan yang telah diikuti Graphic Design dan Microsoft Box Pro. Pengalaman yaitu personal, finansial, advisor, admin, project, customer service. Next. Aspek pemasaran, gambaran umum pasar.
jenis produk yang dipasarkan, yaitu kopi. Wilayah pemasaran mencakup Kabupaten Kuningan. Permintaan, jumlah permintaan terhadap produk, sasaran pembeli semua kalangan, jumlah konsumen 200 orang, jumlah kebutuhan per bulan 4.000 unit, total kebutuhan per tahun 48.000 unit. Proyeksi permintaan selama 5 tahun mendatang. Di sini terlihat proyeksi permintaan di 2020 48.000, di 2021 360.000, di 2022 955.000, di 2023 58.802, 2024 62.918. Penawaran pesaing, jumlah produksi jenis di pasar. Di sini ada nama produsen dan kapasitas produksi per tahun. Otaku KP 1920, Arunika Etri 3.600, Domo 3.240, Mokopi dan Bontanika yaitu sama di 2.160. Jadi total penawaran per tahun 13.080. Proyeksi penawaran pesaing selama 5 tahun mendatang. Di 2020 proyeksi penawaran 13.080, di 2021 13.996, di 2022 14.975, di 2023 16.024, di 2024 17.145. Yang selanjutnya yaitu rencana penjualan dan pangsa pasar. Next. Di 2020 rencana penjualan di 576.000 dan pangsa pasarnya 164,9,48%. Di 2021 622,80 dan pangsa pasar 166,4,90%. Di 2022 671,846 dan pangsa pasarnya 160,80,46%. Di 2023 rencana penjualan 725, 594, 169,17%. Di 2024 783, 642 dan pangsa pasarnya 102,2%. Next. Nah, di sini ada strategi pemasaran pesaing. Yang pertama itu ada produk, mutu, ukuran, kemasan. Mutu baik, ukuran 250 ml, kemasan cup. Harga satuan, syarat pembayaran, potongan dan lain-lain. Di sini harga satuannya 27.000, syarat pembayaran cash dan QRIS, potongan atau diskon 0%. Strategi pemasaran perusahaan, uraikan yang dilakukan perusahaan meliputi produk, mutu, ukuran, kemasan. Mutu baik, ukuran 20 ounces, kemasan cup, harga satuan syarat pembayaran potong dan lain-lain. Di sini ada harga satuannya 20.000, syarat pembayaran cash and QRIS, potongan diskon 20%. Next. Di sini ada analisis pesaing. Di sini ada harga di kita 20.000, untuk Otaku KP 27.000, diskon 0,2, untuk Otaku KP 0%. Bentuk pembayaran cash and QRIS, promosi untuk kita 10.000, untuk Otaku KP 0. Kemasan cup, kualitas produk baik. Untuk lokasinya itu yaitu di Cigugur. Next. Terima kasih, kami kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Valim.
Selanjutnya adalah aspek produksi. Untuk ciri-ciri produknya, minuman kopi dengan bahan yang terpilih dan berkualitas, dengan menggunakan bahan kopi dari luar kota seperti Bali, Jawa, dan Sumatera, sehingga memberikan citra rasa kopi yang autentik dan memuaskan. Kedua, adapun kegunaan utama produk, yaitu memberikan kepuasan pada konsumen dengan mengkonsumsi kopi yang berkualitas. Adapun kapasitas produksinya pada tahun 2020, rencana produksi dalam unitnya yaitu 576.000, tahun 2021 622, 80.000, tahun 2022 671, 846.000, tahun 2023 725.594 ya, dan tahun 2024 sebesar 783.642.000 rupiah. Untuk biaya sewa per tahun bangunannya adalah 15 juta rupiah. Adapun utilitas atau sarananya mencakup biaya utilitas pemasangan instalasi listrik sebesar 250.000 rupiah, pemasangan instalasi air atau pump sebesar 200.000 rupiah dengan total biaya yaitu 450.000 rupiah. Mesin dan peralatan yang digunakan yaitu yang pertama ada mesin espresso dengan harga 3.500.000, grinder bean dengan harga 3.200.000, set ala espresso dengan harga 450.000, grinder manual dengan harga 137.000, dan mesin sealer dengan harga 850.000 dengan total biaya adalah 8.137.000 rupiah. Bahan baku dan bahan pembantu yang digunakan yang pertama adalah kopi sebagai bahan baku utama dengan harga 150.000 rupiah dan gula pasir sebagai bahan pembantu dengan harga 14.000 rupiah, creamer, susu kental manis, fresh milk, air galon sebagai bahan pembantu dengan masing-masing jumlahnya adalah 1 dengan harganya yaitu 13.000, 18.400, dan 17.000. Kemudian ada es batu dengan bahan baku utama sejumlah 10 unit dengan harga 100.000 dengan jumlah seluruhnya adalah 345.500 rupiah. Adapun jenis kegiatan yang dilakukan sistem hariannya yaitu pertama ada head barista dengan tarif per harinya ada 50.000 dengan jumlah hari kerjanya adalah 300 dan totalnya adalah 15 juta rupiah. Adapun barista dengan tarif per harinya adalah 40.000 dan jumlah hari kerjanya yaitu 300 hari dengan total 12 juta rupiah. Dengan total biaya adalah 27 juta rupiah. Adapun sistem borongan dan subkontrak dengan jumlah produksinya adalah 576.000 rupiah. Adapun biaya untuk menunjang kegiatan produksi yaitu pemeliharaan mesin dan peralatan dengan total harga 500.000 rupiah. Adapun listrik, air, dan lain-lain sebesar 250.000 rupiah dan pemeliharaan bangunan sebesar 200.000 rupiah dengan total biaya seluruhnya adalah 950.000 rupiah. Kualitas limbah dan cara membuangannya yaitu dengan melakukan pengelolaan dan pengelolaan sampah diserahkan kepada petugas kebersihan yang datang setiap hari untuk diambil sampahnya. Kemudian biaya pengendalian limbah per tahunnya adalah 1.500.000 rupiah. Dan prosedur IPAI-nya yaitu limbah dikumpulkan dalam drum limbah sebelum dibuang dan akan diendapkan untuk memisahkan limbah dan airnya. Adapun aspek organisasi dan sumber daya manusia. Dengan nama perusahaan adalah Kadikita Coffee, dengan nama pemilik dan pemimpinannya itu Teddy Aditya Wicaksana,
Dan alamat kantornya dan tempat usahanya ada di Jalan Raya Ahmad Yani nomor 80A, Jalan Raya Cigugur, Kuningan, dengan kode pos 445511 dan tahun berdirinya adalah 2021. Adapun jabatan di dalamnya yaitu ada direktur dengan tugas bertanggung jawab dengan gaji per bulannya adalah 1.500.000 dan gaji per tahunnya adalah 18 juta rupiah. Adapun manajer dengan tugas bertanggung jawab dengan gaji per bulan 1 juta rupiah dan gaji per tahun 12 juta rupiah. Head barista dengan uraian tugasnya kepala barista, gaji per bulannya adalah 1 juta rupiah dan gaji per tahunnya adalah 12 juta rupiah. Dan terakhir ada barista dengan tugasnya yaitu menyajikan minuman, gaji per bulannya adalah 800.000 rupiah dengan gaji per tahun sebanyak 9.600.000 dan total semua gajinya adalah 51.600.000 rupiah. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Putri. Selanjutnya di sini ada biaya proyek. Yang pertama, investasi harta tetap. Total harganya 24.587.000. Yang kedua, investasi praoperasi yang totalnya mencapai 24.587.000. Selanjutnya, modal kerja. Yang pertama, bahan baku dan pembantu 345.500. Dua, upah tenaga produksi, biaya umum pabrik, total biayanya menjadi 28.295.500. Dan biaya usahanya untuk direktur, manajer, head barista, biaya pemasaran, suplai kantor, dan lain-lain, yaitu total biayanya mencapai 68.504.000. Total biaya operasi selama 5 bulan yaitu 96.799.500. Dan modal kerja dikali biaya operasi yaitu 4.359.900. Dan total biaya proyek yaitu 43.946.900. Dan persentase yaitu 100%. Proyeksi laba rugi. Rencana produksi dalam set tahun pertama 576.000, tahun kedua 633.600, tahun ketiga 696.960, tahun keempat 766.656, tahun kelima 843.322 rupiah. A, penjualan 11 juta, tahun pertama 11.520.000 dan tahun kedua 12.672.000, tahun ketiga 13.939.200.000, tahun keempat 15.333.120.000, tahun kelima 16.866.432.000. Total biaya pokok produksi tahun pertama yaitu
28.295.500. Total biaya pokok produksi tahun kedua 31.125.050 rupiah. Tahun ketiga 34.237.555 rupiah. Tahun keempat 37.661.311 rupiah. Dan tahun kelima 41.427.442 rupiah. Laba kotor tahun pertama yaitu 11.491.704.500 rupiah. Tahun kedua 12.874.950 rupiah. Tahun kelima 13.904.962.445 rupiah. Tahun ketiga 15.295.458.690 rupiah. Dan tahun kelima 16.825.004.558 rupiah. Selanjutnya biaya usaha. Total biaya usaha sebelum penyusutan dan amortisasi tahun pertama 68.504.000 rupiah, tahun kedua 68.504.000 rupiah, tahun ketiga 68.504.000 rupiah, tahun keempat 68.504.000 rupiah, dan tahun kelima 68.504.000 rupiah. Selanjutnya total biaya usaha yaitu 68.790.444 rupiah. Tahun kedua 68.790.444 rupiah. Tahun ketiga 68.790.444 rupiah. Tahun ketiga 68.790.444 rupiah. Dan tahun kelima 68.790.444 rupiah. Kemudian laba yang diperoleh yaitu tahun pertama 5.140.311.325 rupiah. Tahun kedua 6.813.949.194 rupiah. Tahun ketiga 8.698.315.421 rupiah. Tahun keempat 10.171.415.282 rupiah. Dan tahun kelima 11.491.973.635 rupiah. Selanjutnya penyusutan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Salsabila. Selanjutnya itu proyeksi arus kas. Total penjualan tahun ke-0 yaitu 0 rupiah, tahun ke-1 11.520.020 juta, tahun kedua 12.672 juta, dan tahun ketiga 13.939.200.000. Tahun keempat 15.333.120.000, dan pada bulan kelima 16.866.432.000. Untuk arus kas masuk yaitu totalnya pada tahun 0 43
Rp11.996.900, tahun ke-1 Rp11.359.359.900, dan tahun kedua itu Rp17.823.168.289. Tahun ketiga yaitu Rp25.895.814.548, dan tahun keempat yaitu Rp35.979.547.533. Untuk arus kas keluar yaitu totalnya pada tahun ke-0 24.587.000. Untuk tahun ke-1 yaitu Rp6.379.402.231, dan untuk tahun kedua yaitu Rp5.857.764.361, dan untuk tahun ketiga yaitu Rp5.240.598.135, dan untuk tahun keempat yaitu Rp5.161.480.274. Untuk kewajiban bank yaitu totalnya pada tahun ke-0 yaitu 0, tahun ke-1 Rp8.789.380, dan untuk tahun kedua yaitu Rp8.789.380, dan untuk tahun ketiga yaitu Rp8.789.380. Untuk tahun keempat yaitu Rp8.789.380. Untuk saldo kas akhir pada tahun 0 yaitu Rp19.359.900. Sedangkan untuk tahun ke-1 Rp5.151.168.289, dan untuk tahun ketiga yaitu kedua yaitu Rp11.999.614.548. Untuk tahun ketiga yaitu Rp20.646.427.033, dan untuk tahun keempat Rp30.839.339.379. Untuk IR-nya yaitu 2.940,31%, dan untuk MPP-nya yaitu Rp24.789.790.756. Selanjutnya yaitu proyeksi neraca. Untuk proyeksi neraca itu harta lancar. Bisa dilihat ya pada tahun ke-0, 1, 2, tahun ketiga, keempat, dan kelima. Untuk harga tetap juga bisa dilihat di sini. Jadi untuk total hartanya itu pada tahun ke-0 Rp43.946.900. Untuk tahun ke-1 yaitu Rp5.465.468.845. Untuk tahun kedua yaitu Rp11.980.628.659, dan untuk tahun ketiga yaitu Rp20.670.154.700, dan untuk tahun keempat Rp30.832.780.601, dan untuk tahun terakhir Rp42.315.964.856. Untuk total hutang dan modalnya yaitu pada tahun ke-0 Rp43.946.900. Untuk tahun ke-1 bisa dilihat di sini, tahun ke-2 juga, dan 3, 4, 5, 6-nya. Untuk ROI-nya yaitu pada tahun ke-1 99,3%, tahun kedua 56,9%,
Untuk tahun ketiga 42,1% dan untuk tahun keempat 33% dan tahun terakhir 27,2%. Terima kasih. Baik, bisa dilihat dari sini untuk nilai return of investment ini tiap tahunnya mengalami penurunan sehingga studi kelayakan usaha ini tidak bisa berlanjut atau tidak layak. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.